Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berbagi adalah merupakan suatu kesenangan bagi saya selama hal tersebut menjadi positif terhadap orang banyak. Nah, kali ini beberapa video yang sering saya tayangkan di channel YouTube sangat sederhana ini tanpa menggunakan trik ataupun hal-hal yang lain, ya bisa pasang begitu kamera dan langsung ditambahkan dengan editan suara musik hari yang kita post. Channel ini hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman pada teman-teman, khususnya adalah yang sudah merasa usia lanjut. Dan kebetulan pada channel sederhana ini saya sering menayangkan atau mengepost video-video yang bernuansakan olahraga samsak. Nah, kali ini atas permintaan teman-teman juga kembali saya berbagi pengalaman menggunakan pada samsak sebagai partner di usia lanjut. Dan poin narasi merupakan gerakan tendangan ke arah belakang menggunakan media samsak berayun. Nah, sebelum itu teman-teman melakukanlah senam sebaik mungkin, artinya kita bisa gunakan gerak-gerakan untuk pelemasan baik otot-otot di paha, pinggang, pinggul, lengan, serta di tempat-tempat sendi-sendi ataupun pergelangan-pergelangan yang lainnya. Hal ini perlu kita lakukan agar tidak terjadi cedera saat akan menggunakan gerakan baik itu tangan dan kaki ke daerah badan samsak. Dan pola pelatihan dengan menggunakan media samsak berayun memang berkali-kali saya katakan adalah beda dibandingkan samsak pada posisi diam di porosnya, artinya antara ujung atas dan bawah tersebut samsak tidak bergerak. Nah, saya masih menggunakan olahraga ataupun senam-senam kecil baik itu pelemasan otot-otot pada lengan, pinggang, pinggul, leher, otot pada kaki, betis, dan lain sebagainya. Untuk melakukan gerakan di usia lanjut, tentu kita sangat sadari bahwa ketika masih berusia muda, tentunya daripada tenaga atau power dan juga gerak-gerakan kelincahan kaki, pukulan, serta body gitu, katakanlah demikian, masih sedang hangat-hangat atau energiknya. Karena tapi di usia lanjut, hal tersebut tentu secara metode atau mindset kita berpikir menghadapi atau mengartikan bahwa suatu media yang nama samsak memang dia terbuat sama, itu adalah bahannya yang kita ketahui bersama, namun secara penggunaannya mesti dan metode-metode langkah kaki dan juga gerakan pukulan, teknik memukul, serta power yang kita salurkan pada samsak tersebut tentu harus mempunyai suatu metode atau tata cara atau teknik. Nah, kembali ke poin sekarang teman-teman. Nah, kali ini kita atau saya akan mencoba sekarang ke poin narasi yang tentu ini yang dimaksud oleh teman-teman. Aturlah jarak, jangan terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh daripada arah samsak ketika akan melangkahkan kaki ke daerah depan. Nah, posisi yang telah saya peragakan ini, begitu membalikkan kaki, usahakan kesempatan kaki kanan yang kita gunakan untuk melakukan gerakan nendang kepada samsak tersebut tanpa ada halangan. Maka dari itu, kaki kiri yang sebagai poros atau pancar di tanah itu mesti posisinya tepat, tidak menghalangi gerakan kaki kanan ketika akan meluncurkan ke daerah badan samsak. Nah, kalau kita menaruh kaki, melangkahkan kaki agak dekat ke daerah badan samsak, tentu hal ini menjadi gerakan langkah kaki kanan kita akan terhambat. Penempatan kaki terutama pada pancar, kalau sekarang kita gunakan kaki kanan sebagai eksekusi untuk melakukan gerakan tendangan ke daerah badan samsak, maka kaki kiri yang ada di tanah sama sekali tidak boleh menghalangi lajunya
kaki kanan yang akan melangkahkan full secara lurus ke daerah badan samsak atau bodi samsak datang ke daerah pertahanan kita. Nah terus dan lakukanlah secara perlahan sambil mengukur gerakan ataupun penempatan kaki kiri kita. Tapak kaki adalah merupakan faktor yang tidak boleh kita abaikan. Kalau salah menempatkan posisi tapak kaki di tanah, karena hadapannya adalah 45 derajat, sehingga dengan demikian waktu kita melakukan putaran untuk tendangan kaki kanan ke daerah belakang itu akan benar-benar leluasa, tidak menjadi halangan. Dan tambahkan sedikit lejutan. Nah, saya peragakan sekarang ini setelah yakin membalikkan posisi badan menuju ke daerah badan samsa, tambahkan lejutan agar power saat melakukan tendangan, tentunya kebersamaan dari gerakan pinggang, pinggul, otot paha, betis, dan akhirnya memegang peran paling besar adalah lentingan lutut. Gerakan lentingan lutut meluruskan kaki ke daerah belakang. Nah sekarang saya tambahkan itu gerakannya ke arah belakang, merupakan hal yang terakhir untuk menghempaskan tenaga yang ada pada pertahanan kita, baik itu tersalurkan pada otot-otot paha, dan tentu terakhir setelah terkumpul dengan keyakinan penuh ditambah dorongan lentingan dari otot-otot pada lutut menjadi satu kesatuan gerak, itulah yang membuat gerakan kita akan semakin cepat, dan juga tentu power yang kita gunakan untuk menyampaikan secara full ke daerah badan samsa menjadi satu kesatuan sesuai dengan harapan kita. Dan teruslah lakukan agar mendapatkan gerakan pases atau ketika membalikkan badan ke daerah badan samsa secara feeling tentu kita telah memperhitungkan dalam hitungan tersebut adalah tepat mengenai sasaran. Akan tetapi jika gerakan kaki kita salah menempatkan pada tanah, otomatis gerakan kaki belakang yang harusnya lurus itu bisa saja akan terjadi gerakan kepleset, artinya tidak tepat pada sasaran samsa sesuai dengan tujuan kita. Maka dari itu diperlukan kembali kesabaran dan teknik atau feeling seberapa kita melangkah, kapan harus melakukan gerakan memutar, langsung mengeksekusi dengan tendangan kaki yang kita akan gunakan. Nah tentu hal tersebut diperlukan kembali beberapa kali mencoba, tidak bosan-bosan mencoba. Dan teman-teman kembali saya pun ini setiap saya melakukan samsa, seandainya hal tersebut adalah jatuh karena pancing berupa pancing, jadi saya perlihatkan lebih dekat lagi. Inilah gantungan kunci yang terbuat dari bentuk pancing. Kalau hal tersebut didorong dengan keras, apalagi arahnya sedikit ke atas, kemungkinan besar hal samsa yang tergantung pada porosnya itu karena gerakannya terangkat ke atas, itulah yang menyebabkan samsa menjadi jatuh. Nah kembali kita lakukan, jadi lakukan gerakan berulang-ulang secara pelan-lahan dulu untuk mendapatkan keyakinan gerak saat samsa mendekati atau datang ke daerah kita. Nah teman-teman, pada olahraga menggunakan media samsa saya lanjut, saya sering juga katakan menurut hemat saya tidak perlu menggunakan jurus yang terlalu banyak, artinya gerak-gerakan baik itu kaki dan juga tendangan terlalu banyak. Nah ini video saya ulang berkali-kali agar jelas mendapatkan gerakan daripada lentingan lutut, baik dari elastisitasnya atau otot pada paha, termasuk juga kesatuan gerak yang ditimbulkan dari konstruksi antara otot paha dan juga otot pada lentingan lutut tersebut. Nah ketika samsa tersebut jatuh memang diperlukan beberapa waktu, termasuk juga tenaga. Nah hal ini bagi hemat satu pengalaman saya adalah tidak masalah, sebab ketika samsa jatuh setelah kena tendangan ataupun pukulan tersebut akan menjadi suatu motivasi terhadap pelatihan yang kita lakukan.
Maka dari itu sekali lagi tidak boleh emosi di depan samsa, kita harus berada pada posisi santai supaya tenaga dan juga teori-teori yang kita lakukan atau gunakan agar samsa tersebut tepat ataupun sesuai dengan keinginan yang kita tujukan ke daerah samsa tersebut tercapai. Ulang dan bergeraklah berkali-kali teman-teman. Kesalahan ketika mungkin tidak akan tepat pada sasaran, termasuk juga sekali kita terbentur oleh samsa. Hal tersebut sudah biasa dalam melakukan pelatih menggunakan medan samsa yang berayun ya, karena samsa berayun tersebut dia akan mencari posisi kita saat ayunannya cukup deras. Nah, kalau ini kita perhatikan ayunan samsa tersebut agak kencang, sehingga ketika dia datang ke daerah kita, tentu hal tersebut akan membuat atau menjadikan ketelitian feeling kita menghadapi tenaga dan juga dorongan dari samsa yang menuju ke daerah kita. Nah, ini saya ulang berkali-kali teman-teman, agar situasi dan posisi kaki ketika melentingkan ke daerah badan samsa tersebut menjadi tepat. Melakukan gerakan dengan samsa berayun, narasi saya di depan tersebut tidak perlu terlalu banyak istilahnya gerakan, baik itu pukulan ataupun tendangan, karena satu ataupun dua gerakan untuk dapat secara sistematis ataupun secara feeling, begitu lihat samsa datang ke daerah pertahanan kita, otomatis akan melakukan gerakan. Dan sebaiknya kita perdalam atau kita gemari satu atau dua gerakan yang benar-benar menjadi hobi. Nah, gerakan tersebut akan membuat diri kita nyaman, termasuk juga sip dari satu gerakan ini teman-teman. Ketika melakukan tendangan dengan tidak tepat pada posisi jangkar, hal tersebut bisa kebentur. Sampai datang ke daerah pertahanan kita, dia akan mendahului menyentuh pada badan atau body kita. Nah, hal ini adalah sudah terbiasa, maka dari itu diperlukan kesabaran dan juga percobaan beberapa kali untuk mendapatkan gerakan fasis atau sesuatu gerakan yang kita inginkan, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi hobi, kesenangan saat melakukan gerakan samsa datang ke daerah kita. Berolahraga di usia-usia lanjut, apalagi menggunakan medan samsa sebagai partnernya, bagi saya adalah suatu hal yang biasa. Selama mindset cara kita memenang samsa di usia muda dan usia lanjut itu adalah beda. Kalau di usia muda bisa saja kita berpikiran atau berpandangan bahwa samsa tersebut merupakan lawan untuk mengukur kekuatan tendangan ataupun pukulan. Namun di usia-usia lanjut, saya katakan samsa ini adalah kita gunakan sebagai media olahraga atau teman berolahraga. Tentu hal tersebut akan menjadi benar-benar kebalik daripada waktu menggunakan samsa di usia muda. Di usia lanjut kita agar dapat saja berolahraga. Nah teman-teman, ini saya perlihatkan, jadi tangan saya benar-benar cukup basah atau berkeringat, hanya melakukan gerakan sekitar 10 menit kurang. Nah, video ini nih panjang 15 menit karena beberapa gerakan saya duplikasikan agar dapat memberikan narasi lebih bagus lagi. Nah, jadi cukup lumayan di usia-usia lanjut, hanya 10 menit melakukan gerakan tersebut, otomatis saja sama dengan sudah melakukan senam, baik itu senam perut. Daripada gerakan kaki ini, saya punya muka ataupun leher dan juga lengan cukup basah. Inilah yang dimaksud, saya masih sering berbagi pengalaman menggunakan medan samsa di usia lanjut. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam sehat sekeluarga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya yang sangat sederhana pada channel yang sangat-sangat sederhana juga.
Salam Rahayu, terima kasih.